Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Vano, pelanan. Vano, awas! Nada Almira Alfat kian meninggi karena ketakutan ketika mobil yang dikendarai Ervano Diomali Aryawangsa melaju melebihi batas wajar. Almira menoleh ke arah Elvira yang sedang ketakutan di kursi belakang. Wajah Elvira banjir air mata. Tubuhnya bergetar hebat lantaran dari tadi menyaksikan pertengkaran antara Almira dan Vano. Vano, pelan-pelan. Vira ketakutan. Vano, aku mohon Vano. Almira memohon kepada Vano yang semakin menggila menginjak pedal gas. Aku akan berhenti kalau kamu tarik kembali permintaan putusmu tadi. Pekik Vano dengan tawa sumbang pada akhir kalimatnya. Tapi hubungan kita ini gak direstui sama orang tua kamu, Vano. Aku mohon kamu mengerti. Almira masih memohon pada Vano. Hahaha, kalau emang hubungan kita gak direstui, lebih baik kita mati. Kita mati berdua ya Almira, supaya cinta kita abadi. Vano masih tetap melaju kencang sambil tertawa hambar. Mendengar kata-kata Vano, Elvira langsung histeris. Kak Vano, Vira belum mau mati, kata Elvira terseduh. Diam lo bocah, pekik Vano keras. Vano, awas Vano. Almira berteriak ketakutan saat mobil yang dikendarai Vano hampir menabrak mobil pengendara lain. Diam, aku gak butuh kata-kata lain selain kata-kata balikan. Racau Vano semakin menjadi-jadi. Kak Vano, awas! Teriak Elvira ketakutan ketika mobil yang mereka tumpangi menabrak seorang pengguna jalan. Namun Vano tetap melaju, tak menghiraukan pengguna jalan yang ia tabrak tadi. Yang ditabrak langsung tergeletak bersimbah darah, membuat pengguna jalan lain histeris. Vano, kamu nabrak orang Vano, berhenti! Almira mengguncang lengan Vano sekeras mungkin. Namun Vano tak mengindahkan kata-kata Almira. Kakak, Vira mau pulang, kata Elvira yang masih memakai seragam putih merah sambil sesenggukan kehabisan air mata. Vano menoleh ke arah Elvira dengan tangan masih memegang setir. Diam, gak usah banyak bacot. Mending lo bujuk kakak lo biar dia mau balikan sama gue. Sebelum... Awas, Vano! Almira histeris. Suara ban menggesek aspal dengan begitu keras. Mobil yang ditumpangi Vano oleng, menyerempet mobil lain sebelum akhirnya menabrak tiang lampu lalu lintas dengan amat keras. Bagian depan mobil Vano ringsek parah. Kaca depan dan kaca penumpang di sebelah pengemudi hancur tak bersisa. Almira yang tak memakai sabuk pengaman terlempar keluar, tergeletak di tengah jalan dengan darah mengucur dari kepala. Sementara Vano hanya mengalami luka ringan dan tak sadarkan diri. Begitu juga dengan Elvira yang terbentur kaca mobil. Elvira terbangun dari mimpi buruknya, napasnya tersengal-sengal, keringat mengucur deras dari dahinya. Tak lama Iqbal dan bundanya bergegas masuk ke kamar Elvira dan menghampirinya. Mimpi buruk lagi, Vira? Tanya bunda sambil memeluk dan membelai rambut Elvira dengan lembut. Iqbal meremas tangan Elvira yang menangis sesenggukan di pelukan bundanya. Pembunuh itu, dia bunuh kakak. Shh. Iqbal meletakkan telunjuknya di bibir Elvira yang bergetar ketakutan. Sekarang kamu tidur, biar bunda yang temani, kata bunda sambil mengecup dahi Elvira. Sleep tight princess. Iqbal mengecup lembut tangan Elvira sebelum dia beranjak ke kamarnya lagi. Sebelum berangkat ke sekolah, Elvira menyantap sarapan paginya bersama Iqbal dan Bunda Arin. Elvira tak bercanda soal ia ingin tinggal bersama Iqbal dan mamanya. Makannya dipercepat, Bal. Telat nih, sungut Elvira sambil merapikan rok abu-abunya. Iya, Bawel, kata Iqbal setelah ia menyesap habis teh hangat yang dibuat oleh sang bunda. Bun, Vira berangkat, ujar Vira seraya menyalami dan mencium kedua pipi Bunda Arin dengan hangat. Hati-hati ya sayang, ntar langsung pulang ya, balas bunda lembut. Elvira mengangguk patuh. Iqbal juga berangkat, Bun. Iya, Iqbal pasti langsung pulang kok ntar, kata Iqbal sambil tertawa jahil seusai menyalami sang bunda. Assalamualaikum, pamit Iqbal dan Elvira serempak. Waalaikumsalam, balas bunda. Bunda hanya menggeleng ketika melihat Iqbal dan Elvira berjalan bersama menuju ke mobil. Vira, panggil Iqbal ketika ia sedang berjalan melewati koridor kelas 10. Dirga ngeliatin lo dari tadi. Sekarang dia di belakang kita, kata Iqbal setengah berbisik kepada Elvira. Sontak tubuh Elvira menegang ketika mendengar nama itu disebut Iqbal. Mana? Tanya Elvira datar. Iqbal menunjuk menggunakan ekor matanya. Elvira mengikuti arah ekor mata Iqbal dan benar saja, Elvira menemukan Dirga sedang berjalan ke arahnya. Napas Elvira memburu,
Lututnya terasa lemas. Elvira langsung berpegangan pada Iqbal yang dengan sigap merengkuh pinggang mungil Elvira. "Kenapa?" tanya Iqbal. "Bawa gue pergi dari sini," kata Elvira datar. Namun, saat Iqbal akan membawa Elvira menuju ke kelas, tangan Elvira dicekal dari belakang. Kontan Iqbal dan Elvira menoleh. Rasa sesak di dada Elvira kian bertambah ketika melihat bahwa Dirgala yang sedang mencekal tangannya erat. "Lo yang kemarin liatin gue pas gue dihukum kan?" tanya Dirga. Dengan segenap tenaga, Elvira berdecak malas dan membalas kata-kata Dirga. "Yang natap lo itu banyak. Dan satu lagi, lepasin tangan gue." "Kenapa?" "Padahal banyak cewek yang suka gue pegang," kata Dirga dengan seringai di wajahnya. "Tapi nggak buat gue," balas Elvira yang kemudian menggenggam tangannya dan menarik Iqbal agar mengikutinya. "Sombong, belum kena pesona gue tuh cewek," gumam Dirga dengan tawa di akhir kalimatnya. "Dirga!" Zamora yang baru datang langsung memeluk Dirga. Cewek centil, jauh-jauh dari gue." Dirga mendorong Zamora menjauh. "Dirga, jangan pergi, kita ke kantin dulu yuk, gue lapar," rengek Zamora sambil tetap menarik tangan Dirga. "Nona Aliza Zamora Domanik, gue punya satu permintaan," kata Dirga dengan senyum licik menghiasi wajah tampannya. "Anything for you, Dirga," kata Zamora dengan mata berbinar-binar. "Beneran?" Dirga meletakkan jari telunjuk dan ibu jarinya di dagu menanti jawaban Zamora. "Iya, beneran." Zamora mengangguk cepat dengan senyum 10 jarinya. Dirga mendekatkan wajahnya ke wajah Zamora, membuat gadis itu dengan genit menutup matanya, berharap Dirga memberikan morning kiss. Napas Dirga menyapu wajah Zamora, membuat gadis itu menahan napas. Zamora sangat menyukai aroma min dari tubuh Dirga. "Jauh-jauh dari hidup gue," bisik Dirga tepat di depan wajah Zamora. Zamora langsung melek dan menatap Dirga tak percaya. "Maksud lo?" tanya Zamora keheranan. "Lo budek atau tuli? Gue bilang jauh-jauh dari hidup gue," lanjut Dirga tegas. Dirga menjauhkan wajahnya dari wajah Zamora yang otomatis terdiam. Kemudian tersenyum sinis melihat Zamora yang hanya mematung di tempat. Ia merogoh saku celananya lalu mengambil sebatang rokok dari situ. Diselipkan rokok itu sela bibir merahnya dan ia pun membakar ujung rokok tersebut. Setelah itu, Dirga melangkahkan kaki panjangnya meninggalkan Zamora. Dirga berjalan santai ke arah kelas dengan rokok di bibirnya. "Wait bang bro," sapa Albayu Rifando Adirama sambil merengkuh pundak Dirga. "Dari mana aja lo?" tanya Dioliam Valevi Wirayu kepada Dirga. "Biasa, habis cegat nenek lampir," jawab Dirga. "Gimana, udah dibasmi belum?" tanya Bayu sambil merebut rokok dari bibir Dirga lalu menyesap pelan rokok tersebut. "Udah beres, tapi gue nggak tahu racun pembasmi kue tadi itu bertahan sampai kapan," jawab Dirga dengan kekean kecil. "Tai lu pada, gitu-gitu dia juga manusia," saut Liam sambil menonyor kepala kedua sahabatnya itu. "Bodoh amat, kalau lu mau ambil aja Gi, biar hidup gue sedikit lebih tenang." Dirga menepuk pundak Liam beberapa kali dengan tawa tak luput dari bibirnya. "Gak gitu juga Dirga, tipe cewek gue gak kayak Zamora, dia terlalu agresif buat gue. Gak kebayang gimana malam pertama kalau gue nikah sama Zamora," kata Liam sambil bergidik ngeri. "Sekolah yang benar aja dulu," timpal Dirga. "Kayak lu bener aja," saut Liam tak mau kalah. "Setidaknya gue gak mikirin malam pertama kayak lo ya." Dirga juga terlihat tak mau kalah dengan Liam. "Udahlah, ayo buruan ke kelas," sela Bayu sambil merengkuh kedua sahabatnya dan menyeret keduanya itu ke dalam kelas. "Iqbal, Vira, temanin Bunda ke mall yuk," ajak Bunda Arin sambil menatap Elvira dan Iqbal bergantian. "Bunda mau ngapain ke mall?" tanya Iqbal. "Biasa aja deh," gerutu Elvira sambil melempar bantal ke wajah Iqbal. "Lagian Bunda mau ngapain ke mall? Bukan mau ketemuan sama ayah baru kan Bun?" tanya Iqbal sambil menatap bundanya dengan penuh kecurigaan. "Astagfirullah Iqbal, jangan suudzon sama Bunda sendiri deh, dosa loh." Elvira menonyor kepala Iqbal keras. "Ampun Bun, jangan kutuk Iqbal Bun, ampun." Iqbal segera memeluk sang Bunda dengan erat. Bibir Bunda hanya mengulas senyuman, paham dengan sikap posesif Iqbal sejak sang ayah pergi menghadap sang kuasa. "Bunda gak mungkin kutuk anak Bunda satu-satunya," ujar Bunda lembut. "Oh, jadi Bunda gitu. Bunda udah gak anggap aku lagi, gitu?" sungut Elvira dengan wajah masamnya. "Gak gitu sayang, Vira juga anak Bunda, anak perempuan Bunda satu-satunya. Begitu juga Iqbal,
anak lelaki Bunda satu-satunya. Sangga Bunda Arin sambil mengusap tangan Elvira dengan penuh kasih. Bunda memang sudah menganggap Elvira sebagai anaknya sendiri. Bunda menyayangi Elvira sama seperti dia menyayangi Iqbal. Biasa aja loh. Iqbal mendaratkan sentilan di dahi Elvira yang tertutup poni lucunya. Sakit, Bunda. Elvira merengek kepada Bunda dengan gaya manja khasnya sambil mengusap dahinya yang merah akibat jitakan Iqbal. Bal, jangan gitu sama Vira, gak baik nak. Tegur Bunda tegas, membuat Iqbal memasang cemiran tak bersalahnya. Elvira pun memelekkan lidahnya kepada Iqbal. Elvira mengekori langkah Bunda dan Iqbal dari belakang. Ia berdecak melihat tangan Iqbal yang kini dipenuhi kantong-kantong belanjaan, sedangkan tangan Elvira sendiri masih belum memegang satupun kantong belanja. Dasar cowok doyan belanja, tutuk Elvira pelan. Kini mereka melangkah masuk ke salah satu toko jam ternama. Entah kenapa, mata Elvira tiba-tiba terikat pada satu jam tangan Adidas Rubber semi super berwarna abu pink. Vira mau? Tanya Bunda Arin. Iya, Vira mau, saut Iqbal sambil meniru suara Elvira. Sontak Elvira melotot sambil menendang tulang kering Iqbal, sehingga cowok itu langsung membungkuk mengusap tulang keringnya yang sakit. Ah, dasar cewek kuli. Iqbal mengumpat di sela-sela ringisannya. Bomat. Elvira langsung menarik tangan Bunda menjauh dari Iqbal. Hei, itu nyokap gue, dengus Iqbal sambil menahan sakit. Setelah mendapatkan jam Adidas itu, Elvira tersenyum melihat kantong belanjaannya yang tak sebanding dengan Iqbal yang memang suka shopping. Ini bocah nurun siapa sih? Batin Vira. Rempong lo, Bal. Kakek Elvira seraya berjalan mendahului Iqbal yang terlihat repot membawa barang belanjaannya dan belanjaan ibundanya. Vira, tungguin. Iqbal mulai berlari hendak mengejar langkah Elvira yang memang cepat. Elvira mulai tak terkejar lagi ketika tubuh langsingnya menyelinap di antara orang banyak dan meninggalkan Iqbal. Ketika sampai di depan lift, Elvira menatap layar ponselnya. Tangannya dengan lincah menari-nari di atas layar ponsel dan menyusun pesan buat Iqbal. Elvira meminta Iqbal untuk mengajak pulang Bunda Arin duluan, karena Elvira masih ingin ke time zone untuk ngilangin suntuknya. Lalu Iqbal langsung membalas pesannya. Dia berkata bahwa dia akan mengantarkan bundanya pulang duluan, setelah itu dia akan menyusul Elvira ke time zone. Iqbal juga melarang Elvira supaya tidak pergi kemanapun sebelum dia datang, karena dia berjanji tidak akan lama. Elvira mendengus membaca pesan Iqbal. Mimpi apa sih gue? Punya sepupu seposesif Iqbal? Elvira memutar bola matanya malas tanpa berniat membalas pesan masuk dari Iqbal. Di lantai 3, pintu lift pun terbuka. Terlihat 2 orang lelaki dan seorang perempuan sedang berdiri di dalam lift sambil sibuk dengan kegiatan masing-masing. Elvira pun langsung masuk tanpa menoleh kiri kanan. Emang ya, kalau sudah jodoh gak kemana, Elvira yang tadi menunduk langsung mengangkat kepala dan menoleh ke sumber suara. Lo lagi? Elvira memandang orang di belakangnya dengan tatapan tak percaya. Iya, ini gue. Dirga berdiri tepat di belakangnya. Ia menyunggingkan seulas senyuman yang bisa membius para gadis di luar sana. Tetapi Elvira malas melihat tingkah Dirga yang menurutnya sangat memuakkan itu. Bodoh. Elvira memalingkan wajahnya menghadap ke depan lagi. Dirga terkekeh melihat tingkah Elvira yang mengacukannya. Jangan sombong-sombong dong. Ntar gak laku jadi perawan tua. Mending sini sama gue. Udah cakep, baik, rajin menabung, dan tidak sombong pula. Dirga mulai berceloteh tanpa jeda. Bukan urusan lo, ketus Elvira. Jelas urusan gue dong. Kasihan gue nya kalau lo nya jadi perawan tua. Nggak jelas banget lo. Pintu lift terbuka. Elvira beserta keempat orang lainnya pun berhamburan keluar dari lift. Ia melangkahkan kakinya menuju ke time zone yang terletak tak jauh dari pintu lift. Namun, saat kakinya hendak melangkah masuk ke dalam arena time zone, tiba-tiba saja tangannya ditarik dari belakang. Lo mau ngapain ke time zone? Tanya orang yang menarik tangan Elvira itu. Elvira melirik orang itu sekilas, kemudian menggertakkan giginya sambil menarik tangannya kembali. Lo apa-apaan sih? Gue nanya, lo mau ngapain ke time zone? Mau tidur cantik? Ya mau main lah, lo bego ya? Kalau orang ke time zone, ya jelas mau main lah Dirga. Bentak Elvira kesal. Ya siapa tahu lo mau ke Potobot, saut Dirga enteng. Nyebelin lo emang, cibir Elvira. Ia kemudian segera meninggalkan Dirga di tempat. Tungguin, Dirga berlari mengejar Elvira dan mulai menyamakan langkahnya. Dirga mengeluarkan sebatang rokok dari kantong celana jeansnya.
Jangan ngerokok di sini, banyak anak kecil. Setelah Elvira tanpa menoleh kepada Dirga. Emangnya siapa yang mau ngerokok? Tanya Dirga sambil memasak wajah lugu. Tuh, bibir Elvira mengerucut seraya tangannya menunjuk rokok yang dipegang Dirga. Ini mau gue buang kok, kata Dirga dengan kelembutan. Kenapa dibuang? Karena gue gak mau bahayain lo. Tahu kan, kalau perokok pasif itu lebih rentan daripada perokok aktif. Dirga menatap mata Elvira yang menyejukkan hati. Elvira mulai memusatkan pandangan kepada permainan basket di depannya. Tangannya mulai meraih satu persatu bola yang tersedia, kemudian melemparkannya. Dan sangat disayangkan semua lemparannya meleset. Tak satu pun masuk ke dalam ring. Elvira mendengus seakan meluapkan rasa kesal yang bertumpuk di dada. Bukan gitu caranya ngelempar. Suara Dirga dari belakang membuat Elvira terjengkit kaget. Sini gue ajarin. Dirga memegang tangan Elvira yang sedang memegang bola. Menuntun tangan mungil itu untuk melakukan shoot yang baik dan benar. Elvira yang dituntun dari belakang hanya terdiam membisu tanpa kata, seakan membiarkan Dirga menguasai gerakannya. Beberapa kali melempar bola tersebut, sukses masuk ke dalam ring. Cukup membuat Dirga bernapas lega. Ketika napas lega Dirga menyapu leher Elvira, Elvira menahan napasnya dan mengerjapkan matanya cepat. Sejak kapan lo meluk-meluk gue? Elvira langsung mendorong tubuh Dirga menjauh darinya. Dari tadi, ledek Dirga dengan seringai nakal. Kenapa? Gue cakep ya? Dari orok kali. Dirga mencubit pipi Elvira gemas, membuat Elvira memberontak sehingga menarik perhatian dari para pengunjung time zone. Jangan sentuh-sentuh gue, pembunuh berdarah dingin. Jangan aneh-aneh deh, malu kali dilatin orang banyak. Omel Dirga. Peduli, hahaha. Elvira langsung berusaha beranjak meninggalkan Dirga di time zone. Ia keluar berdesak-desakan. Elvira, awas diserempet om-om nakal. Pekik Dirga yang kemudian tertawa renyah melihat punggung Elvira semakin menghilang dari pandangannya. Iqbal mana sih? Katanya mau nyusul. Batin Elvira. Tiba-tiba mata Elvira memicing, berusaha memusatkan perhatian pada satu titik untuk memastikan itu Iqbal atau bukan. Iqbal! Teriak Elvira dari kerumunan orang di time zone. Tetapi Iqbal tidak menoleh. Iqbal sedang berbicara dengan seorang gadis yang diyakini Elvira sebagai adik kelasnya. Sesekali pipi gadis itu bersemu merah ketika berbicara dengan Iqbal. Setelah berhasil keluar dari kerumunan orang di time zone, Elvira langsung menghampiri Iqbal dengan wajah ditekuk. Cowok kampret. Elvira menonyor kepala Iqbal dari belakang dengan kasar. Vira, Iqbal mengusap kepalanya. Apa lo? Tanya Elvira sengit. Katanya aja bentar-bentar, malah enak-enakan kencan di sini. Asal lo tahu aja. Gue di time zone tersiksa dibuntutin terus sama Dirga, ujar Elvira meluapkan kekesalannya. Sontak sorot geram di mata Iqbal berubah menjadi khawatir. Tapi lo gak kenapa-kenapa kan? Elvira menirukan kembali gaya Iqbal dengan nada sinis sambil melirik ke arah gadis yang sedari tadi bersama Iqbal. Nama lo siapa? Tanya Elvira kepada gadis yang sedang menunduk tepat di samping Iqbal. Nama aku Zalika Zena Hussein. Jawab gadis itu dengan malu-malu. Lain kali sebelum kencan sama Iqbal, interogasi dulu jadwalnya. Dia emang suka lupa sama gue kalau udah ketemu cewek bening, ujar Elvira sinis. Fir, maafin gue. Jangan ngambek dong. Jangan marah ke Zena juga. Dia gak salah. Lihat tuh, Zenanya langsung gemetaran gitu dipojokin sama lo. Iqbal memasang tampak memelasnya di depan Elvira. Elvira memutar bola matanya malas. Ya udahlah, lanjut aja kencannya. Elvira berjalan menjauh dari Iqbal dan Zena. Zen, maafin Vira ya. Iqbal menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada, tanda permintaan maaf. Zena mengangguk lembut. Iya, gak apa-apa kak. Aku ngerti. Kejar aja kak Viranya, ntar keburu jauh. Iqbal tersenyum kikuk pada Zena. Setelah itu, ia berlari mengejar Elvira yang terlihat sudah jauh. Emang ya, Iqbal tuh gak bisa lihat cewek bening dikit aja. Udah gitu langsung lupa sama janjinya. Elvira ngedumel sepanjang jalan, merutuki sikap Iqbal yang menyebalkan itu. Vira! Teriak Iqbal dari belakang sambil berlari mendekatinya. Elvira tetap berjalan tanpa mempedulikan teriakan Iqbal. Vira! Iqbal menarik tangan Elvira agar berhenti dan menatapnya dengan napas yang tidak beraturan alias ngos-ngosan. Apaan lagi? Elvira menarik kembali tangannya yang digenggam Iqbal. Maafin gue keterusan ngobrol sama Zena. Iqbal mengeluarkan kata-kata tersebut hanya dengan sekali napas. Elvira memasang senyum sinisnya. Gak peduli,
Melihat sikap Elvira yang mulai beranjak judes, Iqbal langsung menarik Elvira ke dalam dekapannya tanpa mempedulikan pengunjung yang berlalu lalang. "Maafin gue, Vira. Gue janji gak gitu lagi," lirik Iqbal. "Bullshit," sinis Elvira. "Cowok itu yang dipegang adalah janjinya, Vir," kata Iqbal lembut. "Terus? Maafin gue janji gak akan kayak gitu lagi. Gue gak akan lalai jagain lo lagi." "Janji?" "Iya, nona muda," nada Elvira Alfat. "Permintaan maaf Anda diterima, Tuan Muda Iqbal Ramadan Alfat." Iqbal melonggarkan pelukannya pada tubuh Elvira, kemudian menggenggam erat kedua tangan Elvira. "Terima kasih nona muda," bisik Iqbal. "Sama-sama Tuan Muda," balas Elvira sambil tersenyum hangat. "Ya udah, sekarang kita pulang yuk." Iqbal menggandeng tangan Elvira hingga keluar dari mall menuju ke parkiran mobil. "Elvira, bangun nak, udah pagi loh ini." Bunda mengguncang tubuh mungil Elvira yang masih terbalut selimut tebal. Gumam Elvira dalam lelap. "Woi, Kebo, bangun. Udah jam 6.50. Sekarang giliran Iqbal yang angkat bicara sambil bertolak pinggang di depan pintu kamar Elvira dengan handuk yang terlampir di pundak. Gumam Elvira lagi. Selang beberapa detik, mata Elvira yang sipit langsung terbuka lebar. "Hah? Apa? Oh my god, oh my god, oh my god." Setelah itu, Elvira bangun dan langsung ngacir ke kamar mandi tanpa menghiraukan Bunda Arin yang menatapnya heran. Saat Elvira menutup pintu kamar mandi, Iqbal dan bundanya langsung menggeleng. "Iqbal, kenapa harus bohong? Kan sekarang baru jam 6. Kalau nggak gitu, nggak bakalan bangun tuh Kebobun. Itu satu-satunya cara," sangka Iqbal sambil mengelap rambutnya yang basah dengan handuk yang ia lampirkan di pundak. Saat itu Iqbal hanya menggunakan boxer tanpa atasan. "Ya udah deh, kalau gitu Bunda ke dapur dulu ya, mau bikinin kalian sarapan." Iqbal hanya mengangguk tanpa suara. Elvira yang baru keluar dari kamar mandi, siap dengan seragam di tubuhnya, terkesiap melihat Iqbal yang tanpa atasan di atas kasurnya. "Iqbal, bisa nggak sih kalau abis mandi itu langsung pakai baju?" Elvira menutup matanya dengan kedua tangannya. "Santai aja, kenapa?" "Iqbal, buruan pakai baju deh, ntar kita telat," ujar Elvira dengan mata terpejam. "Kok buru-buru amat? Baru pukul 6:10. Loh, tadi kan lo yang bilang udah pukul 6:50. "Gue bohong, deng." Mendengar jawaban Iqbal, mata Elvira langsung terbelalak lebar. Matanya melihat ke arah jam dinding Hello Kitty di samping meja belajarnya, dan benar saja, jarum pendek menunjuk ke arah 6 sementara jarum panjang menunjuk ke arah 2. 6:10, batin Elvira. "Sialan lo." Elvira memukul dada bidang Iqbal yang berada di depannya, sementara yang dipukul hanya tertawa terpingkal-pingkal. "Udah deh, keluar sana." Elvira mendorong tubuh Iqbal keluar dari kamarnya. Iqbal yang didorong hanya menurut. "Cepetan, ganti bajunya," perintah Elvira kepada Iqbal. Iya, Iqbal mengangguk lalu beranjak menuju ke kamarnya. "Gue tunggu di bawah," seru Elvira yang sudah berlari menuju dapur yang terletak di lantai dasar rumah. "Siap nona muda," saut Iqbal. Elvira turun dari motor ninja Kawasaki hitam sambil berpegangan pada tangan Iqbal yang terulur untuk membantunya. Setelah kaki Elvira benar-benar menginjak aspal, barulah Iqbal melepaskan uluran tangannya. "Pagi Vira," sapa Algi dan Kiki bersamaan. "Pagi juga," balas Elvira dengan ramah. Iqbal yang baru saja melepas helm full face-nya hanya menggeleng. "Biasain ucap assalamualaikum Bang Kiki," tegur Iqbal pada Kiki yang kini hanya bisa terkekeh menanggapi teguran Iqbal. "Nah lo," Aldi cekikikan melihat Kiki ditegur oleh Iqbal. "Ya udah, ulang deh ulang," kata Kiki dengan nada pasrah. "Gak usah deh bang, gue ke kelas dulu ya, mau piket." Elvira melambai kepada Iqbal, Kiki, dan Aldi sambil berlari menuju ke kelasnya. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share, and bye-bye.